Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah masing-masing, tetapi firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dengan keyakinan ini kita akan sama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu, menyerahkan seluruh ibadah kami, terutama pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesai, biar semua terjadi menurut kehendak dan rencanamu. Satu hal yang kami minta, berbicaralah Tuhan, supaya iman kami kuat, pengharapan kami tidak goyah, dan kasih kami tetap bertambah-tambah di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun kami berada di tengah-tengah masa krisis sekarang ini. Terpujilah Tuhan kami yang luar biasa. Janji-Mu ya dan amin, bahwa Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang pertama saya akan membacakan bagi kita semua dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyinya: sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, pada pembacaan bagian yang pertama ini mengajak kepada kita semua, mari kita bersatu. Mari kita membangun kesatuan di dalam keluarga kita masing-masing, seperti ayat yang kita baca tadi. Firman Tuhan mengatakan pada ayat yang pertama bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Hari-hari ini kita dianjurkan oleh pemimpin-pemimpin agama kita, pemimpin-pemimpin di dalam bangsa kita, supaya kita tetap bersatu. Mulai dari kelompok yang kecil sampai kepada kelompok yang besar. Kita mau berusaha memelihara persatuan. Seruan Mazmur ini, mari kita bersatu. Sebab kesatuan yang dibangun di dalam suatu persekutuan pada tiap-tiap keluarga, di sana akan Tuhan perintahkan berkat. Tuhan akan perintahkan berkat. Hari-hari ini kita memerlukan berkat Tuhan untuk hidup jasmani kita
dan untuk hidup rohani kita. Hari-hari ini kita memerlukan makan, minum, pakai yang cukup, dan Tuhan menjanjikan itu kepada kita. Kalau kita tinggal dalam satu persekutuan antar saudara bersaudara, saudara-saudara seiman bersekutu dengan Tuhan di tiap-tiap rumah tangganya. Ayat ini berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pegang teguh ayat-ayat ini, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Puji Tuhan, berdasarkan apa yang kita baca di dalam Mazmur ini, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh di rumah kita masing-masing, dan nikmati hadiratnya dalam rumah kita masing-masing. Pada saat kita berdoa, pada saat kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ada kemenangan di sana. Pasti ada mujizat terjadi. Pasti ada pertolongan Tuhan terjadi. Haleluya. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Doa dan puji-pujian dari dalam penjara, hasilnya luar biasa. Pintu-pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu terlepas. Ini adalah pengalaman dua orang rasul, yaitu Paulus dan Silas. Mereka hanya bisa berdoa memuji-puji Tuhan di dalam penjara, dan sungguh ajaib Tuhan melakukan mujizat sehingga mereka terlepas, mereka bebas, mereka mengalami kemenangan. Haleluya. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 berkata, doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Terjemahan dari ILT. Doa Elia dijawab oleh Tuhan di ayat yang ke-17 dan 18 dari Yakobus 5. Doa Elia dijawab Tuhan. Dia berdoa pada waktu itu supaya Tuhan tidak menurunkan hujan, dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Doa Elia dijawab. Kemudian dia berdoa lagi supaya Tuhan menurunkan hujan. Doa itu dijawab oleh Tuhan. Dari ayat ini kita melihat bahwa doa mengubah situasi dan keadaan. Doa sungguh besar kuasanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini bangsa-bangsa di dunia ini sangat membutuhkan atau menantikan doa orang-orang benar untuk terjadinya mujizat dalam kehidupan mereka. Begitu juga bangsa kita Indonesia yang saat ini juga dilanda dengan wabah penyakit yang sama dialami di negara-negara yang lain. Indonesia membutuhkan doa orang-orang benar supaya segera terbebas dari virus corona yang mematikan ini. Pastikan, yakin benar bahwa doamu dan doa
saya sangat dibutuhkan. Doa kita semua sangat diperlukan. Dan Alkitab menulis doa orang benar sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, kita akan melihat contoh yang lain pada bagian yang kedua. Di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 21 sampai 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Puji Tuhan, pada pembacaan dari kitab Keluaran ini saya berikan di sini temanya bahwa tanda darah pada ambang pintu rumah Israel meluputkan mereka dari kematian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, darah itu harus disapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dikatakan oleh ayat ini tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Membaca ayat ini kita ingat juga peraturan pemerintah kita yang dikeluarkan hari-hari ini sehubungan dengan adanya virus corona yang telah menelan banyak korban jiwa. Banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal karena penyakit ini. Kita membaca di sini, seorang pun tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ya, jadi harus tetap tinggal dalam rumah, bekerja dalam rumah, belajar atau sekolah di rumah, ibadah pun di rumah saja. Haleluya. Ini peraturan pemerintah. Kita bisa membaca itu melalui kitab Roma pasal yang ke-13 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Roma pasal yang ke-13 pada ayat yang pertama sampai 4a berkata begini. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada perintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya.
Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Amin. Jelas dikatakan di ayat ini bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi mari kita belajar mematuhi aturan pemerintah hari-hari ini untuk kita tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, beribadah di rumah. Dan untuk kita di jemaat YPPS Peniel, ini adalah minggu di mana yang kedua kalinya kita melakukan ibadah di rumah masing-masing. Puji Tuhan, sungguh kalau saya melihat hal ini, benar-benar merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini, sungguh-sungguh kita dibawa supaya kita semua bisa menggenapi apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Dan waktu kita menjadi pelaku firman yang baik, maka kita pun akan menikmati perjanjian Tuhan itu digenapi, firman Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Keluaran pasal yang ke-12 tadi di ayat 23 berkata, apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah itu masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Tuhan tidak akan membiarkan pemusnah itu masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Berarti ada perlindungan Tuhan di dalam tiap-tiap rumah yang ada tanda darah di ambang pintu rumahnya dan pada tiang pintu rumah itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa menyambung atau melengkapi ayat ini dengan ayat firman yang tertulis di dalam Mazmur 91 di ayat yang 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Jadi ada perlindungan Tuhan pada tiap-tiap rumah kita. Tulah tidak akan mendekat kepada rumah kita seperti yang dialami oleh orang Israel. Virus corona tidak akan membinasakan kita. Virus corona tidak akan dibiarkan Tuhan untuk menulahi kita, sebab ada kuasa Tuhan di sana. Darah itu akan menghalangi pemusnah itu untuk masuk. Dengan demikian Tuhan memberikan kita suatu pengertian bahwa pada zaman dulu di tanah Mesir telah dialami oleh orang Israel bahwa ada perlindungan yang dinyatakan oleh Tuhan melalui darah yang disapukan di pintu rumah mereka. Kita baca satu ayat lagi, ayat
ajakan buat kita semua melalui kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat 20. Kita simak baik-baik ayat ini, kita perhatikan sungguh-sungguh dan kita lakukan. Yesaya 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Haleluya. Mari bangsaku, mari umat Tuhan, mari seluruh bangsa Indonesia, masuklah ke dalam kamarmu. Pemerintah menganjurkan dari agama manapun yang ada di tanah air kita ini, semua harus mentaati peraturan pemerintah, masuk dan tinggal di dalam rumah. Masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya. Tuhan mau kita semua bersembunyi di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa di rumah kita masing-masing barang sesaat lamanya. Tidak untuk seterusnya, tetapi ada saatnya virus ini akan berlalu, ya. Ancaman kematian ini akan lenyap, sebab Alkitab mengatakan sampai amarah itu berlalu. Haleluya. Sungguh luar biasa jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita semua pasti selamat kalau kita taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Tanda darah meluputkan orang Israel dari kematian anak sulung, dan mereka semua mengalami kelepasan. Sekarang mari kita lihat di dalam perjanjian baru. Apa yang bisa kita baca di dalam perjanjian baru? Saya memberikan perikop di situ, darah Yesus yang mahal tidak hanya meluputkan kita dari kematian, tidak hanya menebus kita dari segala dosa, tetapi memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Haleluya. Kita baca dari Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama pada ayatnya yang kelima dan sampai dengan ayat yang ketujuh. Efesus pasal yang kelima, Efesus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Ayat ini sungguh memberi jaminan yang pasti untuk kita semua anak-anak Tuhan. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula, supaya kita menjadi anak-anaknya.
Kalau kita telah menjadi anak-anaknya, berarti kita akan selalu ada dalam perlindungan Bapa kita di surga. Kita akan menikmati jaminan yang disediakan oleh Bapa kita di surga, yaitu perlindungan dari segala mara bahaya celaka, perlindungan dari segala wabah-wabah virus corona yang sedang merajalela di atas muka bumi ini, termasuk di Indonesia. Di dalam darahnya kita beroleh penebusan. Darah Yesus berkuasa menebus kita. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa, berarti kita disucikan, kita dibenarkan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi mari kita tinggal di dalam kasih-Nya. Jangan kita meragukan jaminan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Haleluya. Kita maju melihat lagi satu ayat dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 21. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu, pengharapanmu tertuju kepada Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca ini menegaskan kepada kita semua bahwa kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Masa lalu kita boleh tidak berarti apa-apa, tetapi setelah kita ditebus dengan darah yang mahal itu, kita dijadikan menjadi anak-anaknya, dan Tuhan menaruh rencananya dalam kehidupan kita, yaitu rencana yang harus kita wujudkan di dalam hidup kita selama kita ada di dunia sampai kita masuk dalam kerajaan surga. Selama kita masih hidup di dunia ini, semua orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal itu harus juga berusaha dan berusaha untuk menolong, menyelamatkan orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi hidup kita adalah hidup yang berarti bagi orang lain. Demikianlah kita harus memaknai kehidupan yang sudah ditebus dengan darah Yesus itu. Lanjut kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-28. Kisah Rasul pasal yang ke-20 pada ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan.
Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Haleluya. Mari kita renungkan bersama ayat ini. Ada dua bagian penting yang bisa kita dapatkan dari ayat 28 Kisah Rasul 20 ini. Yang pertama-tama dikatakan jagalah dirimu. Ini mengacu kepada tiap-tiap pribadi kita. Baik dia seorang ayah, baik dia seorang ibu, baik dia seorang anak muda dan anak-anak kecil sekalipun, dianjurkan jagalah dirimu. Artinya jangan kita biarkan kehidupan kita dipengaruhi oleh apapun yang ada di dunia ini. Jangan kita biarkan hidup kita disesatkan oleh penyesat-penyesat yang muncul di muka bumi ini. Jangan kita biarkan hidup kita dipengaruhi oleh hal-hal yang melemahkan iman, berita-berita yang menakutkan yang membuat kita menjadi tawar. Tapi kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sudah kuat di dalam Tuhan, tiap-tiap pribadi kuat di dalam Tuhan, selanjutnya ada tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Tanggung jawab Tuhan berikan kepada kita semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, supaya kita menggembalakan banyak orang. Menggembalakan itu dalam artian kita memimpin mereka kepada jalan yang benar. Menggembalakan itu mengandung arti kita memberi makan makanan rohani untuk mereka yang kita gembalakan. Menggembalakan itu berarti melindungi semua orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk digembalakan, supaya mereka terhindar dari segala malapetaka yang merupakan ancaman setan, terhindar daripada panah-panah api si jahat yang sedang dilontarkan di mana-mana di seluruh permukaan bumi ini. Perhatikan baik-baik, jaga dirimu dan jaga domba-domba Tuhan yang ada di sekeliling kita. Mungkin domba-domba itu adalah anggota keluarga kita. Mungkin domba-domba itu adalah domba-domba binaan kita sebagai pembina di kaum muda, mungkin sebagai pembina di kaum wanita, sebagai pembina rohani di kaum pria, dan kepada seluruh jemaat Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tanggung jawab yang harus kita emban di hari-hari ini. Mari kita sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan saya akhiri sampai di sini dengan satu pesan. Tetap kuat di dalam iman, tetap setia sampai Maranatha, tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Amin.